Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi Selamat bersama sore. saya Araya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kami akan membawakan atau membacakan 3 berita yang menjadi topik Empat hari utama. ini. 4 ya, Hari ini 4 empat. bahkan. Hari ini empat. Sisip 1 ini Sisip karena satu. yang satu lagi memang cukup penting dan baru ada fakta baru yang Ada terungkap fakta baru, begitu ada ya. fakta baru. Nah, Iya. ini akan kita bacakan. Yang pertama ada apa ini Bang? Ini Yang kayaknya pertama ada dari yang lagi viral ini berapa kasus yang sedang, berapa hari terakhir ya? Beberapa hari terakhir sedang viral, sedang menjadi percakapan dari banyak orang dan ya. terus bergulir. Kasusnya banyak yang memberi komentar Pro kontra lah pro ya. kontra. Ada yang mengecam, ada juga yang masih mendukung gitu ya. Nah, tapi yang terjadi di Sumatera Utara, terutama di Medan hari ini yang mengecam. Yang mengecam ya, Yang tadi kontra ya. Yang kontra. Tadi pagi terjadi aksi unjuk rasa di Polda Sumut, masyarakat dan mahasiswa ya. mengatasnamakan apa, aku tadi lupa. Apa namanya? Mahasiswa Sumatera Utara apa bersatu atau apa bersatu gitu ya. Dan ini mengecam statement pengamat dunia akhirat lah ya, bisa kita bilang ya, karena segalanya dia ya. Bisa dia. Bapak Rocky Gerung yang kemarin itu sempat menyebut Presiden Jokowi sebagai itulah. Iya. Jadi ada kalimat yang dianggap sangat sangat keras begitu ya. Iya, keras dan punya arti sebenarnya memang kalau pada masa lalu artinya beda dan seiring berkembangnya zaman sekarang ini artinya sudah berbeda artinya juga. juga sudah berbeda juga gitu. Nah, ini tadi ada demo begitu ya, ada soal unjuk rasa statement itu ya di Polda Sumut di begitu Polda ya, Bang? Sumut meminta agar Bapak Rocky Gerung itu ditangkap begitu ya, atas tindakannya lah. Iya, karena dinilai menghina kepala negara lah begitu ya. Ini ada videonya. Videonya kita lihat dulu. Tunjuk. Terhadap pelanggaran selanjutnya di masa depan nanti. Demikian ini Oke. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Masyarakat Indonesia baru tanpa Beberapa waktu Bang, maksud dan tujuan dari aksi ini Bang? Jadi tujuan dari aksi ini kami ingin menyampaikan aspirasi kami kepada penegak hukum, terkhususnya Polda Sumatera Utara, atas beredarnya video di media sosial, yaitu disampaikannya oleh Rocky Gerung tentang video yang memuat penistaan terhadap kepala negara, yaitu presiden. Apa isi videonya itu? Isi videonya itu saya juga kurang hafal ya, tapi banyak kata-kata yang terucapkan itu sangat tidak pantas untuk disampaikan kepada kepala negara. Tentunya kan si pelaku kan bisa menyampaikan apa saja pendapat dia, namun kan kami juga ingin menyampaikan kepada penegak hukum, biar nanti penegak hukum yang menindak sesuai dengan pasal yang telah kami sampaikan tadi di aspirasi kami tadi. Kenapa tidak melaporkan secara resmi ke SPKT Polda Sumut mungkin Bang? Nah, jadi setelah kami menyampaikan aspirasi kami, supaya masyarakat juga tahu kehadiran mahasiswa, aliansi mahasiswa Sumatera Utara ini, begitu kan. Terus kawan kami juga tadi itu ada beberapa orang yang ke dalam itu 3 orang untuk menyampaikan laporan. Jadi ini tadi tangkap dan diproses juga. Iya, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang berlaku. Ini dari mahasiswa mana aja Bang? Ini mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Mungkin bisa disebutkan beberapa Yang pertama itu dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dari Universitas Metodis, ada juga dari Medan Area. Dari siapa? Apa? Namanya siapa? Nama saya Andreas Kurnia, selaku pimpinan aksi. Nah, itu Nah, itu dari dia. keterangan dari Abang Da Turnip ya.
Turnip Abang juga. dan Turnip itu Andreas Turnip tadi. ya, Andreas Turnip ya. Iya. Apa Ini kayaknya bersaudara sama familinya Pak Turnip juga. Turnip juga. Iya. Jadi koordinatornya Andreas Turnip. Andreas Turnip. Jadi dia bilang aksinya ini aksi solidaritas Solidaritas, katanya. ya. Karena statement Rocky Gerung dianggap sebagai bentuk penghinaan begitu, sehingga mereka ingin mendesak Polda Sumut untuk menangkap Bapak Rocky Gerung gitu. Kan nggak bisa kayaknya Polda yang menangkap ya. Harusnya sih mungkin nyogrok lah kalau istilah orang bener. Medan, ogro-ogro Ogro-ogro lah. ya, Biar ya. misalnya di Medan ada desakan nih, lapor ke Mabes gitu kira-kira. Dan memang secara ini agak sudah mulai melebar ya ininya ya, meluas kemana-mana. Kemarin terakhir itu di Jombang juga. Jombang itu Rocky kan ke sana untuk menjadi pembicara kalau nggak salah ya. Tapi kemudian dilempari dan didesak masuk, akhirnya diselamatkan lewat pintu belakang dia dan akhirnya dibawa pergi. Jadi sudah muncul apa ya, upaya-upaya yang mengarah ke tindak kekerasan akhirnya ya kira-kira ya. Mulai sepertinya. Mulai sepertinya. Tapi tadi dia perkembangan terakhir sudah minta maaf katanya. Minta maaf aja ya. Tapi minta maaf sudah menimbulkan kegaduhan. Bukan soal itu, bukan. Pandai memang dia. Itu harus kita akui. Oke, kita sekarang sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bung Freddy Sambo. Freddy Budi. Ya, selamat sore Bung Freddy. Wis. Belahan rambut ini memang agak badai ya. Kacamatanya juga keren. Freddy, tadi apa saja sebenarnya tuntutan dari teman-teman mahasiswa itu? Silakan Freddy. Jadi tadi tuntutan mereka itu adalah agar Polda Sumut itu turun tangan ya, turut serta dalam penyelidikan dugaan penghinaan terhadap kepala negara yang diduga dilakukan oleh Rocky Gerung, Bang. Jadi mereka meyakini bahwa ucapan Rocky yang menyatakan presiden itu itu merupakan tindak pidana dan bisa dijerat dengan undang-undang ITE gitu. Sehingga tadi mereka itu meminta supaya Polda Sumut itu turut serta ya, karena juga sebelumnya itu sudah ada laporan kan dari relawan Jokowi begitu. Jadi itulah permintaan mereka. Kemudian mereka juga tadi berencana akan melaporkan Rocky melalui laporan resmi ke SPKT, tapi memang sampai saat ini kita juga masih menunggu ya, jadi atau tidak, atau mungkin diterima atau tidak laporan mereka begitu, Bang. Mahasiswanya dari mananya tadi, Pret? Sempat terdeteksi nggak? Tadi katanya ngakunya ada dari UMA dan beberapa kampus lainnya, Bang. Kampus-kampus swasta berarti ya. Jawabannya agak gagap tadi memang. Agak gagapnya gimana? Maksudnya kurang memahami konteks yang dituntut atau seperti apa? Iya, kurang memahami sepertinya konteks yang dituntut, dan kemudian agak ragu-ragu mau menyebutkan mahasiswa dari mananya gitu ya. Oh gitu. Nanti masih baru tamat sekolah gitu ya kira-kira. Iya. Baik. Fred, itu kayak ini mungkin kita apalah ya, karena kasus Rocky Gerung ini agak rumit sebenarnya ya. Kayak apa ya, kalau kita bilang beliau ini selalu mempertimbangkan segala sesuatunya yang diucapkannya, sehingga untuk dijerat itu susah betul, gitu kan. Betul. Nah ini kalau Freddy sendiri mungkin ada ngobrol-ngobrol sama polisi atau sama apa, itu memang kalau aduannya itu adalah ITE dan pencemaran nama baik, itu kalau presiden sendiri tidak datang langsung mengadu, melapor, itu tidak bisa dijerat gitu, Pret. Apa ada sudah ngobrol-ngobrol gitu nggak? Ini supaya Tribuners juga mungkin bisa lebih paham ya kasusnya. Mungkin banyak sekali yang bilang ini kenapa nggak ditangkap nih Rocky, kenapa nggak ditangkap, nah gitu. Apa ada, Pret? Iya Bang, iya, jadi memang beberapa waktu lalu juga memang ada kasus serupa kan, dilaporkan, tetapi itu tidak bisa agak sulit ya memprosesnya, karena bukan objek yang dirugikan itu yang melapor. Jadi memang
kadang tuh harusnya melaporkan tentang ini, kasus ini jadinya malah membuat keributan ya. Jadinya laporannya bukan soal ITE-nya, karena yang melapor bukan si objeknya langsung gitu. Kebanyakan seperti itu udah. Tapi tadi memang polisi mengatakan terkait laporan ini kan ada satu kemarin dan kemudian hari ini juga laporan serupa, itu biasanya akan ditarik ke Barreskrim, ke Mabes Polri, semua laporan jadi dikumpulkan. Nah, penanganannya tetap di Barreskrim di tingkat yang lebih tinggi, Bang. Jadi Polda Sumut nanti akan melimpahkan laporannya bahwa di sini ada 2 atau berapa laporan lah gitu. Sama seperti kasus trading ya, yang terakhir kali itu kemarin Indra Ken. Oke. Ya. Ini terlepas dari aksi demo ini ya, Freddy kan juga sempat mengikuti kasus pembunuhan tukang becak ya di Sergei. Katanya sudah ada perkembangan terbaru, Fred, soal itu. Ada fakta temuan baru katanya. Ini mungkin terlepas dari kasus yang sedang kita bahas sekarang ya. Dan ada perkembangan baru soal kasus itu seperti apa, Fred? Perkembangan dari kasus pembunuhan seorang tukang becak yang tubuhnya dibuang di perkebunan sawit. Ya, jadi memang perkembangan terbarunya adalah tadi sampaikan sama polisi, sebenarnya si tukang becak ini bukan dibegal, Bang. Jadi begitu. Ya, itu dipastikan bukan dibegal, tapi ada dugaan motif asmara gitu. Kenapa begitu? Dari informasi yang dapat polisi, si korban ini sebelumnya menikah dengan seorang wanita, dan ternyata belakangan diketahui wanita ini adalah masih istri sah pria lain gitu. Makanya dugaannya adalah si suami sahnya inilah yang marah, kemudian yang melakukan hal itu, dibuang ya, menganiaya, kemudian sampai berujung meninggal dunia. Jadi tapi nggak tahu ini apakah si korban ini mengetahui atau tidak bahwa perempuan yang dinikahinya secara siri itu masih bersuami sah. Makanya polisi sudah memintai keterangan sekitar 10 orang, dan sampai saat ini pelaku belum berhasil ditangkap ya. Itu memang sudah ada inisialnya, itu kalau tidak salah T, dan wanitanya itu K gitu. Jadi ada masalah asmara itu tadi, tidak mengetahui perempuan yang dinikahinya itu masih istri orang. Kok bisa nggak tahu ya, Fred ya? Iya. Apakah memang tidak tinggal serumah lagi dengan suami lamanya atau bagaimana? Nah, sepertinya begitu, Bang. Sudah lama pisah kayaknya ya. Pisah kan memang banyak tuh kasusnya. Iya, betul. Lama pisah tapi belum diceraikan secara sah. Iya. Walaupun kayaknya kalau secara agama itu sudah ya. Sudah. Enggak juga ya kalau belum ditalak kan? Iya, ditalak ya. Kalau ini motif ini bukan motif ya, apa? Kasus ini bisa diketahui polisi apakah berdasarkan pemeriksaan dari handphonenya atau apa, Fred? Atau memang ada keterangan dari keluarganya gitu kira-kira? Ya, sepertinya memang keterangan dari keluarganya, Bang. Dan keterangan dari si istrinya ini. Gitu. Okay. Jadi memang si perempuan yang sempat dinikahi korban itu sepertinya sempat beberapa waktu pergi dari rumah lagi, ternyata ke suami sahnya itu juga. Seperti itu ya. Dan itulah suami sahnya mungkin mengetahui bahwa ternyata istrinya juga sudah menikah lagi. Berarti ada kemungkinan sebelum dihabisi itu jangan-jangan korban ini hendak menjemput istri sirinya ya, mungkin ya. Dan ketemu dengan suami sahnya. Nah, itu mungkin ini dugaan-dugaan tapi belum ada jawaban. Iya, apakah tadi kan Freddy sempat sebutkan orang yang dicurigai gitu ya, diduga itu pelaku. Apakah ini salah satunya adalah suami sah dari si istrinya, istri korban, istri sirinya? Iya. Jadi yang kata polisi itu dialah yang dicurigai, tapi memang sepertinya sudah kabur ke luar kota, makanya. Kalau udah kabur berarti ya kemungkinan. Iya. Inisialnya siapa tadi, Brad, pelakunya? T. TAK nanti T Agus Kaidir pula.
bukan ya. Oke, baik Fred, barangkali nanti bisa perkembangannya bisa di follow up lagi ke Dirkrimum soal kemungkinan pengejaran daripada terduga pelaku ini seperti apa begitu barangkali. Mungkin itu saja Fred, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Fred. Ya, selamat sore Bang. Terima kasih. Ya. Nah, itu yang kedua, kasus kedua ini sebenarnya menarik sebenarnya karena awalnya kan disangka dibegal. Kena begal. Tapi belakangan setelah diusut ada kemungkinan cinta segitiga. Istri sirinya sebenarnya yang mengulah ya kalau tanda kutip. Kalau harusnya kalau memang ini bilang aja Bang, aku masih belum cerisa gitu kan. Tunggulah gitu kan. Atau jangan-jangan istri sirinya bisa mau bermaksud bisa tarik kanan kiri gitu kan. Itu maksudnya dapat bulanan. Iya. Barangkali ya. Kalau perempuan apa namanya? Poliandri ya. Oh, poliandri. Poliandri ya. Kalau laki-laki kan poligami. Iya. Kan poliandri. Kalau punya anak nanti dari suami berbeda. Nah itu kalau kata-kata orang orang-orang kampung tuh itu saudara anjing gitu. gitu kan. Iya, itu makanya dalam dalam agama lah kalau Islam ya, kalau poligami itu dibolehkan gitu ya. Tapi kalau poliandri tidak. Kenapa? Ya jawabannya itu. Susah nanti. Ini anak siapa gitu. Iya. Memang bisa sih. Bisa. Tes DNA kan bisa kan. Betul. Cuma kan repot. Iya. Betul. Ya kan? Anak siapa itu? Oh ya anakku. Ya kalau masing-masing mengaku anaknya oke. Ya kan? Kalau masing-masing bukan kok. Mana ada aku katanya. Iya. Ya mudah-mudahan ya kasus yang kedua ini bisa terungkap ya. Iya. Tapi apa tadi agak menarik juga kok. Yang mana Bang? Rocky Gerung tadi. Rocky ya. Yang aku nengok pamfletnya. Oh, yang angka 13 ya. Angka 13 ya bajunya. Angka 13 bajunya. Itu pasti inilah. Ada makna lah ya. Ditempel ya. Mukanya kan ditempel. Iya. Tapi kenapa pilihannya itu di angka 13? Atau memang asal tempel aja? Atau bagaimana? Mungkin bisa jadi. Iya kan? Atau ada dapat di internet yang posisinya pas lagi gitu pakai baju nomor 13 ya kan? Ditempelkan aja. Berarti filosofinya kurang kayak gitu kan. Kurang. Harusnya kalau seperti itu kan bahasa-bahasa simbolik ya. Iya, 13 itu apa? Atau 31 misalnya di dalam ere-ere itu kan ada maksud dan 31 apa ya? 31 itu alat vital. 13 angka sial. Mungkin ya. Kan bisa aja mungkin karena Rocky kan sering diserang soal masalah alat vital. Sikap apanya ya, sikap menyendirinya. Ya memang berhubungan juga sama alat vital. Agak apa. Baik, kita akan lanjut ke berita yang berikutnya ini. Baik, ada yang apa, kedua Bang? ini. Ketiga ini. Ketiga. Ya, kita ke Kabupaten Karo. Aduh, ini terkait ini dengan memang meresahkan ini. Ya, Ini cukup meresahkan juga terkait ini. dengan pungli di objek wisata ini. Kayaknya bolak-balik kejadian di sana berulang terus kejadiannya. Ini kemarin di pemandian air panas, si debu-debu. Itu ini memang sudah lama sering kali, berulang kali, bolak-balik ini Bang. Banyak kali posnya ya kalau di situ ya. Banyak. Tapi kemarin katanya sudah ditertibkan. Tapi muncul lagi pelaku-pelaku ini. Mungkin karena apa ya? Satu, kita bukan mau biasanya kan itu berhubungan dengan SDM juga. Ya kan? Yang kurang apa gitu ya, kurang di ini, atau memang pemerintah kabupatennya kurang bisa merangkul dan memberikan pembinaan, ya kan. Kalau misalnya munculnya pungli ini kan artinya bisa saja misalnya karena dampak pengangguran banyak misalnya kan. Betul. Kan begitu kan Pak. Nah artinya kan pemerintah harus juga bisa ini gimana cari solusinya, apakah dia diberdayakan, diajari pengrajin apa misalnya kan, atau dia buat wajik nggak laku. Kalau di air panas biasa telur, ya kan, telur direbus, tinggal jongkok aja udah jadi tuh. Saya telur ayam, bilanglah telur ayam. Iya kan gitu kan, misalnya gitu. Tapi ini karena
satu lagi juga penegakan hukumnya kayaknya kurang tegas juga. Jadi ketika ditangkap, dilepas, jadi tidak ada efek jerahnya gitu. Ada cerita dulu kawan kita yang sudah pindah. Iya betul. Dia kampung di sana kan. Joseph, ya kan. Jadi kampung dia di situ. Dia mau masuk. Dia tidak bermaksud untuk ke tempat wisata. Dia mau pulang ke rumahnya. Iya. Stop. Apa bang? Masuk dalam harus bayar. Loh, apa bayar katanya? Aku mau ke tempat mau pulang aku ke rumah, nggak tanda keren. Aku anak sini katanya. Udah bayar. Udahlah, timbang ribut dibayarnya. Masuk dia lagi. Ada lagi. Sampai ke dekat rumahnya tetap ada ya kan. Terakhir panggilnya abangnya. Baru. Nggak tanda keren sama adikku ini kan. Nggak tanda ada gondrong rambutnya. Jadi soal pungli ini terus berulang begitu ya, sehingga tadi katanya ada yang ditangkap begitu. Ada yang ditangkap dan setelah ditangkap akhirnya dilepas lagi. Nah mungkin ini juga salah satunya itu. Kan. Setelah perjanjian begini begitu nangis minta ampun, lepas. Maunya nginap lah dulu ya kan. 4 minggu, 2 bulan gitu ya. Iya kan. Enggak dilepas ya kan. Seakan-akan itu dianggap sebagai mungkin bukan kejahatan gitu, ya. Mungkin bukan kejahatan dianggap rusuh-rusuh kecil gitulah. Tapi kalau padahal rutin dan sering itu padahal itu sangat mengganggu kan. Betul. Itu membuat program pemerintah untuk pariwisata juga rusak. Iyalah, siapa yang mau ke sana coba? Iyalah. Ada bule ke sana rupanya sekarang. Enggak ada kan? Kita aja malas ke sana. Apalagi wisatawan asing kan. Iya. Ini ada videonya nih. Ada. Gitu. Semua. Ini nasihat terakhir. Jadi saya minta pun kepada sekali lagi saya minta kepada jalan pada Bapak Kapolres, saya kedepannya ini menasihati anak saya ini agar tidak melakukan pungli lagi di sekitar Semangat Gunung. Gimana ini Bapakmu udah tua, kasihan kau. Jadi perbuatan ini jangan lagi sempat terulang. Kau minta maaf bapakmu dan kau tidak mengulangi lagi ke depan ini. Jadi begitu kita terima informasi dari masyarakat atau viralnya video yang ada dilakukan pengutipan liar di wilayah Daulu menuju ke pemandian wisata air panas. Jadi kita sudah melihat bagaimana situasi sana. Untuk selama ini sudah aman, akan tetapi belakangan ini dan ini kita temukan adanya viral video dilakukan oleh oknum tertentu, dilakukan pengutipan liar. Jadi begitu kita temukan video viral itu, kami dari Polres Tanah Karo tanggap dan cepat melakukan penindakan dan melakukan pengaman terhadap pelaku pungli. Siap. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kami dari pihak Polres Tanah Karo sesuai dengan perintah pimpinan, setiap ada masyarakat yang melakukan pungli, kami diperintahkan untuk cepat dan tanggap untuk menangkap pelaku. Kalau ada hal-hal yang ada di wilayah khususnya di pemandian air panas, kami akan tetap cek TKP secepat mungkin dan melakukan pengamanan dan menghimbau kepada masyarakat khususnya tamu-tamu yang datang ke Daulu untuk menghimbau supaya kalau ada masyarakat yang melakukan pungli cepat memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan call center Polres Tanah Karo 110 dan menghubungi pihak Polres Tanah Karo. Untuk pelaku sendiri akan kita amankan dan kita wawancarai, dan tadi sudah datang orang tuanya untuk menjamini supaya anaknya tidak melakukan pungli lagi di sekitar wilayah Daulu, dan beliau kita pulangkan dan kita akan suruh mereka wajib lapor ke Polres Tanah Karo. Iya, siap Pak. Jadi gitu kita wawancarai. Yang diwawancara siapa? Maksudnya interogasi. Interogasi kan? Maksudnya kalau wawancara kan kita kan jurnalis. Jangan-jangan Bapak tuh jurnalis. Tapi memang karena sudah ada dijamin katanya tadi ya, sehingga dilakukan penangguhan wajib lapor gitu ya. Sehingga pelaku yang awalnya terekam arogan gitu kan, jadi tadi gitu sama ya. bapaknya orang tua kayaknya itu orang tuanya.
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya gitu kira-kira Bang. Ini kita terhubung dengan reporter kita, ada Bung Nasrul. Halo. Selamat sore Bang Rai, Bang Agus. Ya, selamat sore Nasrul. Nasrul, ini apakah pelaku yang diamankan memang orang yang sempat terekam di dalam video atau seperti apa, Rul? Ya benar Bang, dapat saya sampaikan orang yang tadi diamankan oleh pihak Satreskrim merupakan orang yang ada di dalam video itu dengan berinisial WG. Dia diamankan pada hari Kamis kemarin Bang, sore hari. Jadi setelah personel Polres Tanah Karo mengetahui ada laporan ini, terus dilakukan pengembangan. Setelah dilakukan pengembangan diketahui orangnya siapa dan langsung diamankan Bang dari sekitar Desa Daulu Bang. Desa Daulu ya. Itu dia ditangkap masih di sekitar lokasi punglinya berarti ya? Untuk ditangkapnya Bang dia udah nggak di lokasi pungli Bang, karena semalam juga kan saya sempat ke sana bersama orang Satsamapta untuk melakukan penangkapan. Patroli. Pak Nasrul menangkap. Ya, kalau di sana sekarang ini Rul, apakah tindakan serupa memang masih sering terjadi atau hanya satu-satu saja? Nah, untuk jadi dapat saya sampaikan Bang, beberapa bulan terakhir itu Forkopimda sudah bikin MOU, jadi pengutipan diambil alih oleh Pemkab Karo. Dan memang hanya satu pengutipan, dikarenakan kemarin kan sempat terjadi beberapa pengutipan yang pungli. Nah, sudah dibuat oleh Pemkab Karo di satu titik. Nah, setelah beberapa bulan ini berlangsung lancar, dan inilah baru kali ini juga terjadi pungli kembali terjadi begitu Bang. Itu tadi kalau nggak salah sempat ada keluar pernyataan ya dari siapa, apakah dari pelaku bahwa yang dilakukan oleh Pemkab Karo itu pungli juga katanya ya gitu ya Nasrul. Nah ya tadi Bang, saya juga sempat kutip dari video yang beredar bahwasannya si pelaku ini mengatakan itu yang di depan juga pungli, jadi aku sini bisa pungli gitu katanya. Oh gitu. Oh berarti dalam pandangan dia, dalam mindset dia, apa yang dilakukan oleh Pemkab Karo itu pungli juga, makanya dia melakukan hal yang sama di tempat yang titik yang lain, di tempat yang sama ya. Pelaku ini gitu Bang. Walah. Tapi memang kalau informasi samping yang didapat, dulu dia ini merupakan petugas juga di pengutipan itu, namun karena ada satu hal dia dikeluarkan gitu Bang. Oh dulunya dia ikut ngutip, tapi sekarang sudah dikeluarkan gitu ya. Iya betul Bang. Karena sekarang memang untuk pengutipan semua diambil alih oleh Pemkab, tapi memang diperdayakan ke warga desa gitu Bang. Jadi supaya masyarakat juga ada karena kemarin kan ngutip liar, jadi sekarang ini diperdayakan gitu Bang. Itu yang tadi dia salaman itu memang bapaknya ya? Itu bapak kandungnya Bang. Jadi karena dia diwajib lapor dan harus dijamin, jadi tadi didatangkan bapaknya langsung di depan personel. Tadi diminta, udah kau minta maaf sama bapakmu langsung. Jadi gitu Bang, bukan minta maaf sama pemerintah atau minta maaf sama polisi, tapi minta maaf sama bapaknya karena udah bikin susah juga Bang. Bapaknya udah cukup tua juga tadi Bang. Tapi memang tidak ada tindakan hukum apapun ya Rul? Apa karena nggak ada yang ngadu juga kayak Rocky Gerung tadi? Nah itu dia Bang, tadi juga sempat koordinasi sama Kasat, karena ini nggak ada unsur pelaporan, jadi dia dikenakan wajib lapor gitu Bang. Karena memang sampai saat ini kendala yang dialami oleh polisi juga, sempat beberapa kali cerita sama pihak Polres, karena nggak ada pihak yang melapor Bang. Karena beberapa kali juga terjadi kejadian serupa sebelumnya, jauh sebelumnya, ada orang yang melapor, tapi gitu diminta keterangan segala rupa, dia nggak bersedia lagi Bang. Karena memang untuk proses penyidikan sampai penyelidikan itu memang masyarakat nggak mau ribet lah gitu Bang. Karena pun mungkin terlalu lama juga. Panggil lagi, buang waktu kan gitu Bang. Yang dipungli pun 10.000 20.000 kan bisa sebenarnya buat LP model A kan gitu. Iya sebenarnya bisa, ada juga jalannya LP model A kan bisa. Karena apa yang dilakukan oleh sempat ngobrol sama si pelaku tadi Bang. Ini udah dari kapan pungli ini kan? Kecil udah seminggu. Dan habis itu viral, itu udah nggak dilakukannya lagi. Tapi kenapa dia sampai sempat ada ngotot-ngototan, karena gitu sampai mobil diberhentikannya.
si wisatawan langsung ini apa nih pungli ya, ini pengutip lagi gini kayak gitu Bang. Oke, Rul, barangkali nanti gitu loh, Bang. Ya bisa ditindaklanjuti misalnya apa sih sebenarnya langkah atau solusi dari Pemkab kan selama ini itu sudah bolak-balik terjadi. Apakah Pemkab tidak ada niat untuk membuat semacam pelatihan ke warga atau seperti apa gitu kan? Munculnya kejahatan-kejahatan ini kan nggak terlepas juga dari mungkin angka pengangguran atau apa kan gitu. Barangkali itu nanti bisa ditanyakan ke Ibu Bupati ya, Ibu Bupati Ibu Kori Sebayang gitu ya. Oke, barangkali itu aja Rul. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Rul. Sore Bang Ray dan Bang Gus. Nah, itu laporan dari Nasrul Bang ya. Jadi katanya seminggu inilah dia baru ngutip. Baru ketahuan mungkin. Sebelumnya enggak ketahuan. Sebelumnya enggak. Aduh, gawat ini katanya udah viral muka aku kan. Udah viral baru lari kan. Baru lari. Nyadar dia ini orang tua juga yang susah kan gitu. Yalah, maunya kalau bertingkah preman dan sok jago nggak usah lah panggil orang tua, biar aja cobalah dulu di dalam gitu kan, dikasih efek jerah sedikit ya kan. Iya, sehingga aksi pungli tidak terjadi lagi gitu ya. Ini kan mengganggu programnya Ibu Kori. Betul. Tapi Bu Kori pun nggak kayaknya kurang apa ya. Karena buktinya sudah bolak-balik terjadi. Padahal mau maju lagi Ibu itu. Oh iya. Kan pasti bisa sekali lagi. Iya, betul. Ya harusnya inilah Bu, yang banyak orang kan yang simpati dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke berita yang terakhir. Ini ada apa nih Bang? Ini terkait dengan ini solar. Kegiatan ilegal lagi. Nah, setelah sebelumnya gas oplosan. Nah, ini solar pula ya. Solar bersubsidi ya. Puluhan ton. Ini diamankan dari sebuah gudang penimbunan di kawasan Jalan Platina, Kelurahan Titipapan, Medan Deli. Apakah ada kemungkinan unsur-unsur dengan ini? Ada hubungannya, maksud saya dengan Pak. Ada, aku sudah tahu Udin Solar. Itu enggak ya. Udin Solar kan enggak masuk. Berarti dia sekarang musuhan sama wartawan katanya Udin Solar. Oh iya betul. Udah puas katanya kan. Nih aku diborgol gitu. Diborgol. Iya kan borgol Pak. Di luar kan kata kita. Iya. Tapi yang ini karena jumlahnya cukup besar dan fantastis sampai 60 ton. 60 ton. Kan apa ada kemungkinan misalnya melibatkan pria-pria cepak misalnya kan. Tapi ini sudah dibantah oleh mereka ya. Seperti yang kemarin juga yang gas kan sudah dibantah sama mereka. Ini tadi Kapendam yang ngomong. Kapendam 1 Bukit Barisan. Mungkin Angkatan Darat tidak ada mungkin. Tapi angkatan yang lain. Ya maksud saya kan dibantah tidak ada anggota kami terlibat katanya gitu. Jadi ini gudang ini digerebek atas laporan warga begitu atas laporan warga katanya. Nah, tapi yang mengherankan adalah pihak Pertamina sendiri menyatakan nggak tahu dari mana asalnya. Loh, dari mana solar itu? Padahal itu solar subsidi ya. Iya, emangnya solar bisa kayak air bisa diambil kan? Gitu ya? Kan solar itu istilahnya diproduksi, kemudian di apa ya? Bukan alami, solar itu kan bukan alami kan? Sudah melalui proses, pembuatannya melalui proses. Dan biasanya pengambilannya kan juga pakai apa sekarang kan? Jatah. Ngambilnya kemana gitu kan? Ya tapi pihak Pertamina seperti itu. Nggak tahu gitu ya? Nggak tahu kami dari mana itu asalnya. Dari mana kalau nggak dari Pertamina gitu ya? Iya, apa dari Dubai? Nggak mungkin kan? Mungkin ya. Mungkin apa ya? Dari kencing-kencing enggak ya? Maksudnya sumber besarnya itu kan harus diambil kan dari situ kan. Betul. Siapa pihak di Indonesia ini yang bisa memproduksi itu? Iya, kalau enggak itu kan bukan air. Iya, maksudnya kalau air kan kayak air isi ulang kan. Bisa air isi ulang, di sana ada mata air. Iya. Colokan sedikit saya keluar. Kan bisa siapa saja kan. Betul. Nah, kalau minyak kan enggak bisa. Enggak. Atau bisa juga mungkin hasil pencurian
potong pipa yang sering terjadi itu ya. Ya. Sampai dalam-dalam itu. Iya, kan? Jadi. Tapi belum tahu lah ya. Karena ini untuk mengungkapnya pun sulit ini. Saya yakin sangat sulit dan berat lah. Penuh lika-liku lah. Lika-liku. Udah sampai kemari belok lagi. Iya, betul. Nah, ini siapa apanya nih, Bang? Ada videonya ya. Kita lihat dulu. Apa ini? Karena ada masuk ke sana itu yang turun terbuka. Ini yang makanya dia belum masuk. Kayaknya nggak ada lagi, berarti udah pergi cabut orang itu. Dan gitu tadi. Isi banyak. Saya tahu Pak. Penuh. Solar ya? Solar. Baik. Jadi untuk kronologis kejadian kemarin Gerobokan itu awalnya ada informasi dari masyarakat ke Babinsa di wilayah Medan Deli. Kemudian Babinsa berjenjang melaporkan kepada Dan Ramil. Setelah dilaporkan Dan Ramil mengecek informasi tersebut. Setelah mengecek dan ada indikasi penimbunan BBM, Dan Ramil Medan Deli melaporkan kepada Dandim. Setelah itu Dandim memerintahkan Pasi Intel beserta beberapa anggotanya untuk menuju ke TKP. Nah, demikian untuk prosedurnya. Barang bukti yang diamankan. Baik, untuk barang bukti yang kita temukan di lapangan ada banyak ya. Untuk jumlah BBM-nya lebih kurang 60 ton. 60 ton itu ada yang di dalam tangki, ada yang di dalam drum, 12 drum. Termasuk ada juga satu tangki di mobil tangki, lebih kurang 5 ton, tangki 5 ton. Total 60 ton semuanya. Minyaknya asalnya dari mana? Kalau untuk minyaknya kita serahkan kepada. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Kapen ya, Kolonel Infanteri Riko J. Siagian. Jadi beliau bilang memang ada 60 ton. Dan kami ada menemukan tangki-tangki ya. Tadi kita lihat juga ada banyak semacam tangki-tangki fiber ya. Ada drum, ada kayak tangki plastik tapi yang besar. Yang besar. Itu artinya ini memang sudah dipersiapkan secara matang gitu ya. Ini terstruktur dan sangat masif ini. Ya kan? Ya, kalau dilihat dari sistematik cara kerjanya juga. Ini cukup profesional. Kalau yang seperti itu kan cukup rapi ya. Iyalah. Tangki apanya drum-drumnya gitu sudah disusun, tangkinya sudah disusun, artinya ada alat ininya. Kalau melihat dari tatanan itu orang yang bisa bekerja itu pasti bukan orang sipil-sipil sembarangan. Tanda kutip bukan pemain kecil ini. Tanda kutip bukan pemain kecil. Dan orangnya artinya enggak yang selebor lah. Kalau masih Pak Udin kan masih selebor kan, busera sana sini kan. Iya, Pak Udin ya kan? Itu tadi tuh bersih tempatnya kan. Itu pun Pak Udin udah mantap juga. Udah mantap kan. Yang selebor-selebor gitu kan. Udah puluhan juta apalagi kayak gini. Pasti putarannya pun kencang lebih kan. Kencang. Iya. Jangan-jangan ini yang ditangkap yang bagian kecilnya aja. Oh, bisa jadi juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kita langsung saja ke reporter kita yang sudah lama menunggu. Ada Bung Alfiansa. Tuh, mana? Halo Alfian. Ya, selamat sore Bung Pian. Ya, selamat sore Bang Ara dan Bang Agus. Nah,
Ini kan sudah sama-sama kita tahu menyangkut kronologis penggerebekannya. Kalau misalnya dari hasil pengembangan yang dilakukan pasca penangkapan, siapa misalnya pemilik tempat itu, kemudian ada nggak kemungkinan melibatkan pihak-pihak tertentu misalnya? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus, dan juga Tribuners. Ya, tadi juga sempat kita tanyai terkait kasus ini kepada Kapolres Belawan, di mana dia mengatakan bahwasanya memang kasus ini masih dalam penyelidikan oleh pihak penyidik begitu. Namun memang sejauh ini belum diketahui siapa pemilik ataupun pengelola dari solar ilegal ini yang ditemukan pada Rabu kemarin. Kapolres juga mengatakan bahwasanya saat ini pihaknya masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dari masyarakat di sana dan juga Kepling di lokasi tersebut. Memang sejauh ini belum bisa memastikan apakah memang solar ini merupakan ilegal atau tidak, karena pihaknya juga belum berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Nantinya dia juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan apakah memang solar ini merupakan ilegal atau tidak, begitu Bang. Ya, Pian, ada informasi nggak ini tempat ini sudah beroperasi berapa lama? Ya, informasinya memang tidak detail ya Bang berapa lamanya, namun tadi menurut keterangan Kapendam itu sudah lama beroperasi. Dia itu lokasinya itu di tempat memang tempat pemukiman dan sempit, tidak terdeteksi oleh polisi begitu. Namun pihaknya awalnya itu mengetahui adanya dugaan penimbunan solar ini berawal dari informasi masyarakat kepada Babinsa di sana, dan akhirnya diteruskan ke Kodim hingga akhirnya itu digrebek begitu. Nah, menurut informasi dari Kapendam juga tadi, solar ini itu informasinya itu akan disalurkan ke industri Bang, gitu Bang. Industri di kawasan Medan Utara kah? Ya, informasinya di kawasan Medan Utara, namun belum bisa dipastikan secara detail karena memang untuk pemiliknya belum diamankan oleh pihak kepolisian. Mungkin setelah diamankan baru bisa diketahui bagaimana kronologis solar ini bisa menjadi ilegal dan dugaan apakah memang betul dijual kepada industri atau bagaimana. Saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian, Bang. Pian, apakah kita ada informasi terbaru dari pihak Pertamina? Karena tadi sebelumnya kan kita dapat informasi awal ya dari pihak Pertamina bahwa ketika itu ditanyakan ke mereka, mereka bilang kami belum dapat dari mana jejak solar ilegal itu ya, mereka belum tahu dari mana asalnya. Itu beberapa jam yang lalu lah. Kira-kira apakah sudah ada info terbaru dari Pertamina, Pian? Ya, tadi memang habis kita wawancarai Kapendam ini, kawan-kawan yang lain itu bergerak ke Pertamina untuk terkait keterangan terkait solar ini. Namun keterangan dari pihak Pertamina ini mengatakan bahwa saya belum mengetahui adanya penggerebekan tersebut. Kemungkinan belum ada koordinasi juga Bang antara pihak kepolisian dan Pertamina, karena tadi Kapolres mengatakan pihaknya masih akan melakukan koordinasi Bang terkait penemuan itu Bang. Ya, oke Pian, barangkali nanti bisa dikembangkan lagi lah, khususnya sumber daripada minyak-minyak ini kan gitu. Daripada kalau kata orang Belanda, kita harus bisa mendalami sumber oil ini gitu kira-kira ya. Ini apakah dari sekitar SPBU di Medan Utara atau memang diantar langsung, karena di keterangan pertama karena kecurigaan warga sering melihat truk Pertamina katanya yang sering masuk ke situ. Katanya dalam laporan penggerebekan awal, sehingga ini perlu kita dalami Pian. Oke Pian, barangkali itu saja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Oke, selamat sore. Ya, itu barangkali ya
laporan dari Alfiansa ini kayaknya operator kita nggak fokus ini kerjanya ini. Ada yang datang. Iya, ada yang datang ya melakukan apa sidak kayaknya. Inspeksi yang tidak. Ya barangkali itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari. 4 ya. 4 tadi. Yang pertama itu menyangkut kasus Rocky Gerung ya, yang banyak muncul desakan agar dia ditangkap. Kemudian yang kedua tadi menyangkut kasus pembunuhan tukang beca ya, yang kemudian ada dugaan berlatar masalah cinta segitiga ya. Kayak lagu-lagu memang ya. Betul. Dan tadi yang ketiga itu menyangkut adanya pungli di Sidebuk-Debuk. Kemudian yang terakhir ini penangkapan solar ya. Solar ilegal. Penyitaan sebenarnya. Kan solarnya nggak mungkin ditangkap kan. Orangnya yang ditangkap. Penyitaannya betul. Nah itu 4 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Ini waktu sudah mulai larut ya, sehingga kita tidak bisa berlama-lama, dan kalau operator juga kata orang kayaknya nggak fokus juga ini melaksanakan tugas. Tapi seperti biasa ini Bang, catatan saya kan ada yang di sebelah itu ya. Kayaknya jadi nggak fokus gitu ya. Dari tadi memang. Baik, sebelum menutup segmen Selamat Sore Medan, saya sedikit saja catatan ini tadi karena soal pungli nih ya, pungli Bang. Barangkali Pemkab Karo bisa mencari solusi lah ya, atau misalnya koordinasi ke polisi, siagakanlah polisi di situ. Tapi betul-betul ngepam ya, betul-betul ngepam. Jangan artinya ketika sudah ada ini tangkap terus sudah tenang, besok nggak ada, tiba-tiba pungli datang lagi gitu. Artinya harus ada inilah. Iya, kayaknya kalau yang seperti ini kan sudah menahun ya, menahun, dan artinya itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Iya, kebiasaan yang gitu kan. Merubah kebiasaan itu kan tidak gampang. Tidak gampang, betul, membutuhkan waktu. Artinya kalaupun ada polisi menjaga ya harus memang harus itu lama gitu. Ya, minimal Pak Babin lah ya. Iya, tapi Pak Kapolres nanti kasihlah wong warokok Pak Babin kan gitu kan ya. Kalau ngepam terus itu nggak kasih ini kan susah juga kan. Sementara mungkin kalau Pak Babin keliling ada entah yang ngasih Pak Babin ini ada ya, misal kan ya ini apa ya, pungli ini memang harus apalah ditindak lah, karena yang merusak image daripada perwajahan dari Sumatera Utara khususnya di objek-objek wisata itu ini banyaknya preman, banyaknya pungli. Jadi orang-orang dari luar pun ketika misalnya dia baru pertama kali datang ke Sumatera, dia datang ke tempat objek wisata, mendapat pengalaman buruk itu, dia nggak akan mau lagi pasti datang. Apalagi kalau orang asing kan gitu. Nggak 2 kali lah. Iya betul. Ya kan? Nah, salah satu wilayah yang paling banyak mungkin dikunjungi wisatawan itu kan Kabupaten Karo juga, selain Toba dan Dairi mungkin kan. Nah makanya ini perlu jadi perhatian gitu. Pemerintah sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisata daerah, tapi kalau kondisi wilayahnya masih banyak preman, banyak pungli. Nah ini kan sama saja artinya tidak mendukung program pemerintah. Dan juga program Bapak Kapolda baru juga ya. Ya kan? Nah itu kan Bapak Kapolda baru semalam kan datang 2 hari yang lalu datang ke Tribun dan menyampaikan ada satu hal terkait premanisme yang agak menarik kalau menurutku. Jadi beliau bilang boleh Pak, preman itu boleh meminta semacam jasa gitu ya. Tapi harus ada kerja ya kan? Betul. You work, you have money katanya kan. Kau bekerja kau dapat duit uang, katanya. Tapi kerjanya apa dulu? Ya kan, yang betul lah. Kalau kerjanya keamanan, emang lu siapa katanya? Itu kan bukan tugas preman untuk mengamankan. Betul. Ya kan? Sudah ada Pak Polisi sudah kan? Ada Pak Polisi, sudah ada Pak Babinsa. Ya kan? Minimal ada kalau Karang Taruna ya kan, tahap jual apa kayak di situ kan, jual telur misalnya jual sate lah ya, sate, atau misalnya jual gembok lah ya kan. Kami ini petugas keamanan gitu kan, apa kerja kami jual gembok kan gitu ya, nggak diambil maling ya kan itu gitu. Entah juga kan. Makanya ini perlulah perhatian dari pemerintah daerah dan
pihak desa juga maunya serius respon ini. Ya, gitu. Ini di tangan pemerintah daerah lah sebenarnya ya. Itu sebagai komandannya lah istilahnya. Ya ini peran Bu Kori lah, Bu Kori Sembayang ya. Ini kalau misalnya nanti banyak masyarakat kecewa, susah loh kalau mau maju lagi. Susah. Ya kan, makanya. Ya kemarin itu pas festival bunga dan buah itu sudah ada turis datang ke sana. Dan itu menjadi daya tarik. Ini kan agak ironis sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kenapa bule di situ langsung jadi daya tarik, langsung jadi pusat perhatian orang? Karena jarang datang lagi. Iya kan? Itu. Jarang datang. Iya. Jadi orang nengok bule, ada bule WNA, gitu kan? Gitu ya, di Bali misalnya, ya kan? Kalau ada bule gitu, ada apa namanya? Ada orang asing lah datang. Kayaknya mulai apa ini? udah mulai rusuh. Jadi kalau ada wisatawan kalau di Bali, di Lombok misalnya, biasa aja. Karena sudah sering. Tapi kalau memang sesuatu yang tidak biasa, pasti orang heboh. Tengok-tengok dari jauh, ya kan, di foto-foto bule. 5 orang cuma bulenya. Makanya itu tadi Bang, untuk agar wisatawan juga dari mancanegara mau datang ke Indonesia khususnya Sumatera Utara marilah kita jaga kan gitu. Janganlah sadar diri sendiri juga. Jangan ada pungli-pungli, ada preman-preman gitu kan. Kalau mau cari uang jualan gitu kan. Jualan pun jangan nokol. Iya gitu. Jangan misalnya harga air mineral 5.000 jadi 20.000. Udah kayak di diskotik aja gitu kan. Ngapain rupanya kan, padahal cuma 20.000. Iya. Aku pernah dapat itu. Gitu. 20.000. Iya. Terus aku minum air paret aja aku bilang. 20.000. Ya, barangkali Bang, waktu juga yang memisahkan kita dan memang saya lihat operator pun agak gelisah ya. Dan memang waktu sudah lewat ini. Mungkin barangkali itu saja yang bisa kayaknya kami. Udah di WA-AD itu dia. Iya, betul. Ada itu menunggu. Mungkin barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah, itu sebenarnya kekilapan bukan kesengajaan begitu. Maka saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.